Halo Kedengeran Cece, ya suara saya ya? jelas banget sih, silakan. Oke, oke. Perkenalkan ya, nama saya Trivena Yuliana, biasa dipanggil Ling Ling. Saya juga seorang BP senior di Vision juga. Pertama-tama saya mau ucapin terima kasih buat Kodeni Cinge atas kesempatannya sehingga saya bisa testimoni sharing pada siang hari ini. Kemudian saya juga mau berterima kasih nih buat rekan-rekan Vision semuanya, juga mungkin teman-teman GSL, teman-teman gereja Kemah Tabernakel juga ya yang mungkin kenal Papi. Thank you banget buat doanya, buat supportnya, buat ucapan wishnya, buat kesembuhan Papi kita ya. Thank you banget ya, biar Tuhan yang balas semuanya. Juga saya juga mau berterima kasih buat manajemen Allianz nih yang udah baik banget bantu kelancaran klaim kita. Jadi klaim penyakit jantungnya Papi senilai 277 juta itu tercover semua. Jadi thank you banget buat manajemen Allianz ya. Nah ini ada ditampilkan bukti klaimnya ya, 277 juta. Thank you. Nah, saya mungkin mau jelaskan kronologi ceritanya. Jadi Papi itu fisiknya kuat banget, sehat, nggak pernah ada masalah, nggak pernah ada sakit. Kita juga istilahnya selalu jaga kolesterolnya Papi, juga mungkin kan semua segala macam semuanya itu selama ini sih sehat-sehat aja, oke-oke aja. Sampai suatu hari tanggal 19 Agustus itu jam 5 pagi ya kurang lebih, Papi lagi mau mandi, kemudian Papi ngerasain dadanya itu sesak gitu. Jadi dia lemes dan dia sesak, tapi dia bisa teriak minta tolong gitu. Dan kebetulan suster juga denger gitu kan, si Papi waktu di kamar mandi ada teriak minta tolong, kemudian suster langsung gedor-gedor pintu kamar tidur kita, kemudian kita langsung ya buka, kemudian pas kita lihat ya Papi udah benar-benar lemes banget gitu kan, udah benar-benar sesak sampai suara nafasnya itu sampai kayak grok 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 gitu, pokoknya sampai serem banget deh gitu kan. Wah kita langsung cepet-cepet gitu kan bawa ke rumah sakit. Nah kita waktu itu bawa pertama kali itu di rumah sakit Omni Alam Sutra gitu. Cuman waktu pas di rumah sakit Omni Alam Sutra karena gejalanya itu adalah sesak gitu kan, jadi mereka mungkin sangkain COVID, sehingga mereka bilang mereka nggak terima gitu. Nah akhirnya kita langsung cari rumah sakit lagi yang terdekat, yaitu kita cari rumah sakit Eka Hospital. Dan memang teman-teman untungnya di rumah sakit Eka Hospital itu juga memang langsung diterima, langsung ditanganin, semua di bagian IGD-nya itu pakai PD yang lengkap gitu kan, kemudian si Papi juga langsung di swab gitu kan, langsung ditangani, dikasih oksigen, semua segala macam. Nah puji Tuhan banget, ternyata Papi bukan COVID gitu. Kita juga udah deg-degan banget nih, karena kalau misalnya sampai Papi COVID, berarti kan kita semua kan semuanya kan jadi apa sih ODP ya gitu ya, kan ngeri banget kan gitu kan. Tapi puji Tuhan banget gitu, ternyata Papi bukan COVID dan dicek parunya semua juga bagus. Ternyata Papi terjadi pembengkakan jantung gitu ya. Nah akhirnya ya udah langsung dokter bilang, nah ini kondisi Papi ya, Papi dari IGD kemudian langsung dibawa ke HCU gitu ya. Kemudian ya udah dokter bilang bahwa Papi nanti harus di kateter ya katanya karena terjadi pembengkakan jantung gitu. Nah kita disuruh tanda tangan lah pokoknya lah semua surat-surat biasalah biaya administrasi kan sekitar 150 juta kalau nggak salah. Tapi kita bilang bahwa kita punya insurance gitu. Nah untungnya juga Papi punya insurance walaupun usia Papi udah 71 tahun ya, tapi Papi punya insurance. Jadi kita langsung kasih kartu asuransi kita gitu. Jadi kita nggak perlu membayar yang 150 juta itu teman-teman ya. Nah terus cuman memang pas awalnya itu memang ada kendala karena ternyata dari pihak rumah sakit itu kabarin ke kita bahwa insuransinya itu ditolak gitu loh. Jadi tidak ada penjaminan. Wow, kita sampai kaget dong. Hah, kenapa gitu kan ditolak gitu kan? Apa polis Papi lapse atau apa gitu kan? Tapi pas kita cek enggak sih gitu kan, enggak ada masalah. Terus udah gitu dibilang, saya tanya kenapa alasan penolakannya. Ternyata dibilang bahwa karena ini penyakit jantung, jadi masuk dalam masa tunggu. Nah,
perasaan saya kayaknya beli asuransi Papi udah lama gitu kan, saya juga nggak inget gitu kan ya. Nah, kemudian akhirnya saya cek gitu, pas saya cek, ternyata memang polisnya Papi itu sudah 3 tahun. Tetapi 11 bulan kemarin, kita memang upgrade ke kartu rumah sakit sesuai tagihan, jadi ke HSCP, gitu. Nah, makanya mungkin belum terupdate, jadi dibilangnya itu, karena masih masa tunggu gitu, karena kan, kartu HSCP-nya itu baru 11 bulan. Tapi saya langsung telepon ke manajemen Allianz gitu kan, dan puji Tuhan banget ya, manajemen Allianz benar-benar baik banget, makanya kita bersyukur nih, kita ada di Allianz ya, manajemennya sangat kooperatif. Kenapa? Karena saat itu kan lagi hari libur, lagi hari apa sih kayak cuti bersama gitu loh, yang besoknya kalau nggak salah apa sih tahun baru Muharram atau apa gitulah ya, saya lupa Ya. deh gitu ya. Pokoknya besoknya hari libur gitu kan, jadi memang libur gitu kan. Nah tapi dalam kondisi libur pun manajemen Allianz tuh baik banget gitu. Jadi mereka tetap membantu kita dan mereka kirimin Allianz Hospital Assistant yang bantuin kita dan urusin semuanya sampai akhirnya ya udah memang kan nggak ada masalah mengenai masa tunggu karena kan kita ngikutin dari polisnya yang awal kan gitu masa tunggunya kan sehingga akhirnya ya udah jadi Papi ya tercover gitu semuanya ya teman-teman. Nah ternyata ya itu jantung benar-benar mahal banget, kita juga kaget banget, kita pikir abisnya cuma 150 juta gitu kan di awal, ternyata kan pas kita keluar mahal banget ya 277 juta. Tapi puji Tuhan kita udah punya asuransi jadi ya tercover semuanya. Jadi kita cuman keluar oh ya ini foto waktu di kamar biasa. Jadi Papi masuk rumah sakit itu selama 6 hari. Jadi 3 hari di kamar HCU, ya jadi HCU itu seperti ICU lah gitu, cuman mungkin nggak seserem ICU gitu kan, jadi kayak kamar isolasi gitu. Kemudian 3 hari itu di kamar biasa, ya. Ini apa kamar biasanya, ada satu lagi juga, Papi sekarang udah sehat, udah sembuh. Andreas ada gambar satu lagi deh Andreas. Nah ini tuh, Papi udah bisa inin tangannya. Ya, itu kebetulan lagi dikunjungin sama pendeta kita juga, Pak Budi. Ya, nah ini nggak masalah lah, istilahnya jantungnya udah oke lah. Dan ternyata yang penyumbatannya itu luar biasa banget loh. Papi itu nggak ada gejala sakit sama sekali. Fisiknya benar-benar kuat gitu ya, sehat banget. Tapi ternyata penyumbatannya banyak banget di seluruh jantungnya. Jadi ini baru di bagian jantung sebelah kirinya kalau nggak salah yang kita pasangin ring itu 4 ring. Masih ada di sebelah kanannya, tapi kita belum lakukan karena agak ngeri ya gitu. Maksudnya kan fisik Papi juga kan takutnya, jadi kita bertahap dulu gitu loh. Ya itu aja baru sebelah kanan aja 4 ring aja udah 277 juta loh. Itu coba teman-teman bayangin ya gimana ya. Dan kalau kita waktu di rumah sakit teman-teman, itu pengalaman kita sendiri ya. Kita tuh selalu disuruh tanda tangan. Ini, cek ini berapa juta, ya kan? Cek ini, harus cek ini ya Bu, begini. Kita juga nggak bisa nolak teman-teman. Kenapa? Karena kita juga nggak ngerti kan perawatannya harus apa. Coba bayangin kalau misalnya teman-teman nggak punya insurance. Disuruh cek-cek terus suruh bayar gitu, lihat bilnya ngeri kan? Nah, tapi untungnya kita punya insurance. Jadi kita ya udah cek aja nggak masalah gitu. Ya, jadi kita bersyukur banget. Nah, makanya dari testimoni klaim ini kita bisa belajar ya bahwa yang pertama, teman-teman, ini yang pertama penting banget punya kartu rumah sakit yang sesuai tagihan. Karena kalau sampai teman-teman cuma punya kayak kita kartu HS Plus yang dulu yang ada limit gitu kan. Nah, itu kita pasti bakalan nombok banyak gitu loh. Terutama di bagian operasi. Kayak misalnya contoh nih, Papi, kita ambilin dulu awal kan yang HS Plus plan 1 juta. Itu limit operasi kompleksnya aja cuma 160 juta. Padahal biaya operasinya aja udah 230 jutaan kalau nggak salah. Pasti kita nombok dong, bener nggak? Belum lagi kalau misalnya obat-obatannya. Obat-obatannya itu kalau kita yang HS Plus deh, yang plan 1 juta deh, itu kan obat-obatannya cuma 16 juta. Padahal habisnya 32 jutaan kalau nggak salah. Berarti kita nombok lagi kan. Makanya teman-teman ini satu pelajaran juga buat kita ya. Kita harus punya kartu rumah sakit yang sesuai tagihan. Biar kita nggak usah pusing semua biaya-biayanya gitu ya. Nah kemudian yang kedua teman-teman, saya mau encourage teman-teman untuk kita tuh jangan pelit sama keluarga kita sendiri.
Karena kalau sampai kita sakit, kalau sampai maksudnya ada salah satu keluarga kita yang sakit, nanti kita juga gitu loh yang repot. Ya, kayak contoh misalnya papi gitu kan, memang udah tua waktu kita masukin insurance dan preminya benar-benar mahal. Ya, tapi kita berpikir bahwa lebih baik kita bayar fixed cost setiap bulannya. Jadi sesuatu hal yang sifatnya itu tetap dan terkontrol. Ya, jadi kita memang udah budgetin gitu kan, setiap bulannya keluar segini fix dan kita bisa kontrol gitu budgetnya. Daripada kalau sampai nih amit-amit tiba-tiba kalau kena sakit, kayak contoh kayak papi deh, tiba-tiba langsung kena sakit gitu. Terus kita harus keluar uang yang nilainya itu nanti nggak fix gitu loh. Nggak bisa kita kontrol keluarnya berapa. Bisa aja dong keluarnya ratusan juta, 200, 300, 500, bahkan mungkin miliaran. Nah, kita punya duit nggak saat itu? Bener nggak? Kayak kemarin aja, kayak contoh waktu papi, waktu dibilang 150 juta, waduh, kalau mesti keluarin dari duit kita sendiri kan kayaknya kan ngenyem juga ya gitu kan, ya kan? Jadi, nah makanya kita sangat bersyukur banget gitu. Kita nggak pelit sama keluarga kita sendiri, walaupun kita bayar premi mahal, tapi itu worth it banget teman-teman. Karena resiko sakit pasti terjadi kepada setiap orang, ya. Nah kemudian yang ketiga nih teman-teman nih, kan zaman sekarang udah modern, ya. Penting banget kita semua itu punya asuransi. Jadi don't stubborn gitu loh with insurance gitu. If you stubborn, you will pay more. Ya, jadi jangan keras kepala sama asuransi. Karena kalau kita keras kepala nih, kita nggak mau ambil asuransi nih, pasti akan ada salah seorang di antara keluarga kita nanti yang akan bayar harganya. Entah itu pasangan hidup kita, entah kita orang tua kita, entah anak-anak kita nantinya. Ya kan? Nah, kita kan nggak mau dong kalau kita sampai nyusahin keluarga kita. Bener nggak? Jadi resiko sakit itu tuh pasti terjadi kepada setiap orang. Nah, pertanyaannya, kalian mau pakai uang sendiri atau uang dari Allianz? So be wise, ya. Jadi orang pinter itu pasti pilih asuransi Allianz, ya. Nah, kemudian pelajaran terakhir juga nih teman-teman ya. Dari kejadian ini kita juga belajar bahwa ternyata penting banget kita bisa cepat-cepat sukses. Supaya apa? Supaya kita sendiri juga bisa beli asuransi yang proper buat diri kita sendiri. Jadi asuransi yang bukan cuman asal-asalan aja kita buat, misalnya 500, 1 juta, itu kan nggak proper gitu loh. Jadi kalau kita sukses, kita punya uang, kita bisa beli asuransi yang proper buat diri kita sendiri. Dan tentu saja buat orang-orang yang kita cintai, yaitu keluarga kita sendiri. Ya, jadi teman-teman yang udah di bisnis Allianz bersama Vision itu udah top banget, tinggal ikutin sistemnya aja. Udah dikasih petnya buat sukses. Jadi kita tinggal ikutin aja, kita mau lakukan, kita semua pasti bisa sukses, ya. Nah, jadi ini sekian testimoni dari saya. Salam sehat dan produktif ya buat semuanya. God bless you all.